Selamat siang semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas topik tentang persamaan garis singgung. Langsung saja ya, rumus persamaan garis bergradian M dan melalui titik A, B. Ini A, B bisa juga diganti dengan X1, Y1. Jadi rumusnya ini Y kurang B sama dengan M kali, buka kurung S kurang A tutup kurung, A-nya bisa diganti dengan X1, B-nya bisa diganti dengan Y1. Hubungan antara kedua garis ini bisa sejajar sama tegak lurus. Jika kedua garis sejajar, maka gradien G sama dengan gradien L. Sementara jika kedua garis saling tegak lurus, maka ini garis G tegak lurus dengan garis L ya. Garis G tegak lurus dengan garis L, maka gradien G dikali dengan gradien L itu sama dengan min 1 ya. Next. Garis singgung G terhadap kurva Y sama dengan Fx. Nah, garis singgungnya yang bagian ini. Saya misalkan dengan garis Q ini. Titik singgungnya yang ini. Titik P itu titik singgung. Oke. Kurva parabolanya yang ini. Y sama dengan Fx. Untuk mencari gradien garis singgung G terhadap kurva Y sama Fx, itu untuk mencari gradiennya itu sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut ya. Jadi kalau mau cari gradien, tinggal turunan pertama dari fungsi tersebut udah dapat nilai gradien. Lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Contoh soal, tentukan persamaan garis yang bergradien min 3 dan melalui titik min 1,4. Ini jawabannya, berarti diketahui M-nya itu min 3, titik singgungnya itu, titiknya itu min 1,4. Berarti A-nya min 1, B-nya itu 4. Tinggal masukin rumus seperti yang di atas yang tadi ya. Y kurang B sama dengan M kali S kurang A. Ini tinggal ganti, B-nya itu sama kayak Y1 ya. Tinggal ganti jadi 4. M-nya min 3. A-nya atau X1-nya itu min 1. Jadi min ketemu min jadinya pos. Setelah itu kali masuk. Min 3 kali S, min 3S, min 3 kali 1, min 3, min 4-nya pindah jadi pos 4, hasilnya langsung dapat nih ya, min 3S tambah 1. Contoh nomor 2, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik 4,5 dan sejajar garis Y sama dengan 6X kurang 7. Nah, ini ada kata sejajar. Kalau ada kata sejajar, kembali lagi. Di bagian sini bahwasanya itu gradiennya itu pasti sama. Nah, ini berarti ini jawabannya. Oke, garis G-nya diketahui 6X kurang 7. Nah, cara mencari gradien itu langsung turunan pertama dari fungsi tersebut. Jadi turunan pertama dari 6X kurang 7, pangkat 1 kali 6, 6. Karena S-nya pangkat 1 kurang 1, berarti S pangkat 0. Jadi S-nya langsung hilang ya. Jadi gradien pertama langsung dapat 6. Nah, karena ada kata sejajar ini, maka gradien 1 itu sama dengan gradien 2, nilainya 6. Berikutnya nih, A-nya 4, B-nya 5. Tinggal masukin rumus seperti ini. Oke. Nah, masukin nilai B-nya 5, M2-nya masukin 6, dan A-nya masukin 4. Setelah itu kali masuk, langsung dapat hasil ya. Oke, next. Oke, next. Persamaan garis yang melalui 2,3 dan tegak lurus. Nah, untuk contoh soal yang ketiga tuh bedanya dengan contoh soal kedua. Yang nomor 2 sejajar, yang ketiga tuh tegak lurus. Nah, bedanya nih, nanti di M1 kali M2 tuh min 1 ya. Pertama-tama A-nya 2, B-nya itu 3 ya. A-nya 2, B-nya 3, persamaan garisnya tulis kembali. Nah, kita kan mau tentukan turunan dari suatu fungsi. Otomatis kita mau cari Y-nya terlebih dahulu dari persamaan yang diketahui tadi. Jadi 3S tambah 2 sama 5, kita tulis kembali. Kita cari nilai Y-nya dulu. Oke, 2Y tulis kembali. 3S-nya dipindah. Setelah dipindahkan mau cari Y, 2 kali Y, kali pindah jadi bagi. Berarti 5 kurang 3S dibagi dengan 2. Nah, dari sini kita bisa dapat nilai gradiennya itu sama dengan min 3/2 ya.
Karena nih min 3 per 2X, turunannya itu berarti dapatnya min 3 per 2. Oke, sampai ini setelah dapat nilai M1, maka kita cari M2-nya. Berarti M1 kali M2 itu sama dengan min 1, karena dia tegak lurus. Setelah itu, masukin nilai M1-nya, dikalikan dengan M2, carilah nih M2-nya. Berarti M2-nya sini dapat 2 per 3 ya. Setelah dapat M2-nya ini masih belum siap nih ya. Ini masih ada lanjutannya. Lanjutannya berarti ini ya. Lanjutannya Y kurang B sama M2 kali X kurang A. Ini Y-nya tulis kembali Y kurang B-nya ini 3. Oke, sama dengan M2-nya 2 per 3 ya. M2-nya nih 2 per 3 kali X kurang A-nya 2. Oke, setelah itu semuanya dikali 3 supaya lebih gampang ya. Semuanya kali 3 jadinya nih 3Y kurang 9 sama dengan 2 buka kurung X kurang 2 kurung. Oke, semuanya kali 3 ini dapatnya 3Y, 3 kali 3 9, 2 per 3 kali 3 dapatnya 2. Langsung next, kita mau cari Y-nya, berarti 3Y sama dengan 2X kurang, nih kali masuk ya, 2X kurang 4 tambah 9. Nah, dapatnya berarti 3Y sama dengan 2X tambah 5. Setelah itu kita mau cari Y-nya. Y-nya berarti sama dengan ini masukin Y-nya itu 2X tambah 5 per 3. Oke, sampai sini berarti udah selesai nih ya. Oke, next. Pertanyaan keempat. Tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva fx 3x kuadrat tambah 4x kurang 5 di titik min 2, min 1. Oke, ini jawabannya. Oke, pertama-tama seperti biasa kita mau cari suatu gradien, berarti kita tulis dulu persamaan yang di soal ini. Oke, setelah tulis kita turunkan. Nah, gradien ini didapat dari turunan pertama dari fungsi yang di soal ini. Jadi 2 kali 3 itu dapatnya 6, S-nya pangkat 2, pangkatnya dikurang 1, jadinya S pangkat 1, tambah 1 kali 4, 4, S-nya jadi hilang, karena S-nya awalnya cuma pangkat 1. Nah, setelah itu, ini masih belum selesai ya, karena ini masih dalam bentuk variabel S masih ada. Setelah itu, ini S-nya ada di sini dikasih tahu bahwasanya ini S-nya min 2. Jadi, gantikan S-nya dengan min 2 ya. Jadi, tinggal dikali min 12 tambah 4, hasilnya min 8. Nah, sesudah dapat hasil, kita langsung masuk ke rumus. Ini salah satu rumus bisa dipakai ya. Jadi B-nya itu min 1, min ketemu min jadinya pos 1. Gradiennya tinggal masukin angka min 8 ya dari sini ya. Nah, setelah itu X-nya tulis kembali, A-nya dapatnya dari ini min 2 ya. Min ketemu min jadinya pos 2. Nah, sampai ini tinggal kali masuk, tinggal pindah tempat, udah dapat hasil langsung ya. Next, contoh soal yang kelima. Nah, contoh soal yang kelima ini titik berabsis ya, titik berabsis 1. Nah, absis ini maksudnya adalah X ya, persamaan garis singgung kurva ini di titik berabsis 1. Absis itu X, ordinat itu Y. Nah, di bagian sini jawaban. Ini kita tulis kembali soalnya. Habis itu kita masukin nilai X-nya 1. Supaya apa? Supaya bisa dapat nilai Y-nya 3. Ini S-nya masukin 1, ini S-nya gantikan dengan 1. Setelah diganti, kali masuk semuanya nih, dapatlah Y-nya ini 3. Berarti S-nya dapat 1, Y-nya dapat 3.
Kenapa di soal nomor 4 nggak seperti itu? Karena di soal nomor 4 tuh X sama Y-nya itu sudah dikasih tahu. Sementara ini cuma dikasih tahu X, jadi tujuan kita mau cari Y yang ini. X1 sama Y1 ini udah dapat. Nah, kalau sudah dapat, kita cari gradiennya dari persamaan yang ini ya. Tinggal turunkan aja nih. Turunkan dari persamaan yang ini. X pangkat 3 kurang 5X tambah 7. Turunan pertama berarti 3 kali X pangkat 3-nya. Jadi X pangkat 2 ya, kurang 5. Ini X pangkat 1 kali min 5, jawabannya min 5 ya. Nah, setelah itu kita masukin nilai X-nya itu dengan 1. Jadi 3 kali 1 kuadrat kurang 5, min 2. Nah, setelah dapat bagian ini, tinggal masukin ke rumus dasarnya. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang S1 ya. Tinggal masukin Y1-nya ini Y1 ya. Y1 ini dengan angka min 3 dan X1 dengan angka 1 ya. Y1 yang ini X1 ya. Ini juga sama. Y1 X1. Nah, dapat persamaan ini udah selesai langsung. Udah dapat Y sama dengan min 2S tambah 5. Oke. Berikutnya contoh soal nomor 6. Nah, ini saya kasih agak variasi. Yang ini berabsis 1 berarti X-nya 1. Yang ini berordinat 8 berarti Y-nya 8. Nah, tentukan persamaan garis singgung terhadap kurva ini fx ya, kurva fx sama dengan x kuadrat kurang 2x di titik berordinat 8. Oke, ini fx sama kayak y. Fx ini sama kayak y. Ini tinggal tulis kembali x kuadrat kurang 2x. Y-nya ganti dengan 8. Ini tulis kembali. Kita cari nilai x-nya berapa. 8-nya ini pindah. Setelah pindah, dapatlah persamaan kuadrat. Nah, kalau ada persamaan kuadrat seperti ini, tinggal faktorkan saja seperti biasa ya. Ini setelah faktorkan, dapatlah hasil x-nya 4 sama x-nya min 2. Oke. Nah, setelah dapat hasilnya ini, langkah berikutnya adalah, ini ada salah pengetikan ya. Ya, harusnya seperti ini. Jadi kita setelah dapat yang ini, x-nya 4, x-nya min 2, langsung kita ke bagian ini, tahap kedua. Ini tahap pertama ya. Ini semua tahap pertama ya. Ini semuanya tahap pertama. Oke. Tahap kedua berarti tinggal tahap kedua yang ini. Ini tahap yang kedua. Oke. Jadi penulisannya ini setelah yang ini langsung masuk ke sini ya. Kita mau cari poin 1 ini 4,8 dapatnya dari mana? Ini S-nya 4, Y-nya 8 dari sini. Jadi ketika S-nya 4, Y-nya 8, S-nya 4, Y-nya 8, hasilnya adalah dari sini, 2S kurang 2. 2S kurang 2 dapatnya dari turunan pertama. Oke, ini ralat sedikit ya. Di bagian ini jawaban. Nah, bagian sini ralat sedikit. Pertama-tama kita cari dulu yang ini yang pertama. Jadi yang pertama kita cari dulu X-nya. Oke, setelah dapat X-nya, kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut. Nah, setelah dapat turunan pertama dari fungsi tersebut, ini kan dapatnya X pangkat 2 kurang 2X ya. Jadi ini ada sedikit kesalahan teknis ya. Ini X pangkat 2 harusnya. X pangkat 2 kurang 2X. Jadi turunan pertamanya itu 2 kali X. Itu langsung dapat 2S, pangkatnya jadi kurang 1 ya. Sementara yang pangkat berikutnya 2S turunannya jadi 2 ya. Nah, setelah dapat turunan pertama nih, kita udah dapat gradien, kita cari yang berikutnya yang ini. Gradiennya itu nilainya berapa, karena ini cuma X saja. Jadi untuk mencari nilainya ini dari gradien,
kita masukin yang pertama X-nya 4. Oke, ini saya anggap X1-nya 4. Ini X2-nya min 2. Jadi X1-nya 4 tulis, koma, ordinatnya 8. Jadi masukin nilai S-nya 4, dapatlah 2 kali 4, 8 kurang 2, 6. Setelah itu poin kedua kita cari gradien yang kedua nih. Nah, gradien yang kedua, setelah dimasukin S-nya nilainya min 2, hasilnya ternyata min 6. Setelah itu kita kembali cari persamaan garis singgung ya, dari kedua gradien ini. Karena ini hasilnya ada 2, otomatis persamaan garis singgungnya ini ada 2 juga. Yang pertama, ketika M-nya 6, hasilnya berapa? Ini masukin nilai M-nya 6. Oke. 6 kali S, 6S. 6 kali 4, 24. Ini Y1-nya masukin juga. Y1-nya ini 8. Jadi bedanya apa? Bedanya cuma di M-nya 1 ini 6. Dan M yang kedua ini min 6 ya. Nah, hasilnya ini ada 2. Yang satu 6S kurang 16. Satunya lagi min 6S kurang 4 ya. Oke, next. Topik berikutnya, di bagian berikutnya ada fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di fungsi naik dan turun, yang ini namanya fungsi turun, yang ini namanya fungsi naik. Oke, jadi fungsi fs naik ketika intervalnya itu S-nya lebih besar dari A. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Jadi S-nya lebih besar dari A, ini dikatakan dengan fungsi naik. Oke, ketika S-nya lebih kecil dari A, itu dikatakan dengan fungsi turun ya. Jadi syarat fungsi naik itu turunan pertama dari fungsi fs itu lebih besar 0. Sementara kalau fungsi turun, turunan pertama dari fungsi adalah lebih kecil 0. Nah, kalau tidak pernah turun ini, turunan pertama itu lebih besar sama dengan 0. Kenapa lebih besar sama dengan 0? Karena kalau tidak pernah turun itu berarti artinya selalu naik atau stabil. Sementara kalau tidak pernah naik, berarti dia selalu turun atau stabil. Makanya ini ada garis bawahnya sama dengan. Oke, next langsung ke contoh soal untuk diperjelas contoh soal berikutnya nih ya. Tentukan interval fungsi naik dan turun untuk fungsi berikut. Nah nih, fx 5s kuadrat tambah 4s tambah 3. Turunan pertama itu lebih besar 0, karena dia fungsi naik. Jadi turunan pertamanya itu 2 kali 5, 10s tambah 4. Kita cari dulu turunan pertamanya, simbolnya lebih besar 0. Setelah itu, ini supaya lebih jelas. Nah, ini langsung 10x lebih besar min 4, langsung dapatlah hasilnya sederhana, dapatnya min 2/5. Nah, min 2/5 ini kita buatnya di sini ya. Karena dia satu titik aja min 2/5, berarti arah arsirannya ke kanan. Sementara kalau fungsi turun, bedanya apa sama yang atas? Tinggal ubah tanda lebih besar jadi lebih kecil. Jadi simbolnya tadi ke kanan, arsirannya sekali ini ke kiri. Next, fungsi yang berikutnya, fungsi naik dan turun dari 6 kurang 2s kurang x kuadrat ya. Ini kita tulis kembali. 6 kurang 2s kurang x kuadrat, turunannya jadi apa? Berarti ini min 2x ya. Min 2x, x1 kali min 2 berarti min 2. Dikurang 2 kali 1, 2. S-nya berkurang 1. Jadinya min 2 kurang 2s lebih besar 0 ya. Ini pengerjaannya sama saja ya. Min 2s lebih besar, min 2-nya pindah jadi positif 2. Setelah itu dibagi, hasilnya dapatnya min 1 ya. Untuk fungsi turun juga sama ya. Ini tandanya tinggal berubah dari besar jadi kecil. Ini jadinya lebih kecil juga ya. Berarti tandanya tadi kalau ke kiri jawabannya, berarti yang kali ini dia ke kanan jawabannya. Untuk poin C di soalnya sepertiga x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x kurang 5 ya. Ini untuk poin C ya. Jadi turunan pertama dari yang bagian ini berarti 3 kali sepertiga berarti dapatnya 1 ya. Jadi 1x kuadrat kurang 2 kali 2, 4, 4x tambah 3. Dapatlah poin C, x kuadrat kurang 4x tambah 3 turunan pertama ya dari soal tersebut tadi. Tandanya lebih besar karena dia fungsi naik. Oke. Setelah itu tinggal faktorkan dapat hasilnya x kurang 3, x kurang 1, x-nya berarti 3. Ini x-nya berarti 3 ya.
S-nya 3 dan S-nya nih 1. Nah, setelah dapat yang ini, urutkan dari kecil ke besar. Berarti 1 duluan, setelah itu angka terbesarnya 3. Oke, setelah itu ini karena tandanya ini positif, yang sini juga positif, positif, positif berarti pos min pos ya. Atau cara lain boleh uji titik juga boleh. Nah, setelah dapat pos min pos, karena tandanya ini lebih besar, ya, karena tandanya lebih besar, maka arsirlah positif. Ini juga arsir yang positif ya. Jadi hasilnya dapatnya S lebih kecil 1 atau S lebih besar 3. Hal tersebut juga berlaku untuk fungsi turun ya. Ini semuanya sama, hanya bedanya tandanya lebih besar, yang ini lebih kecil ya. Tinggal lawan arah aja semuanya. Next ke poin D. Yang D soalnya adalah 7 tambah 2S kuadrat kurang sepertiga S pangkat 3. Berarti kalau diturunkan 2 kali 2, 4. Setelah dikali, pangkatnya kurang 1. Jadi 4X kurang 3 kali sepertiga, berarti dapatnya 1. Pangkatnya dikurang 1, berarti X kuadrat. Ya, 4X kurang X kuadrat. Nah, pekerjaannya juga sama nih. Tinggal faktorkan saja. Nah, kalau ini kan ini ada X, ini ada X kuadrat. Kita faktorkan, ambil yang pangkat terkecil berada di luar. X kali berapa? Dapatnya 4X, berarti min 4. Ini S kurang 4 hasilnya. Kenapa bisa gitu? Karena kali min terlebih dahulu ya. Ini lanjutannya ini berarti ini saya buat jadi X kuadrat kurang 4. Tandanya ini jadinya lebih kecil ya. Karena sudah dikali min. Karena sudah dikali min berarti tandanya berubah. Jadinya X kuadrat kurang 4. Ini baru tinggal difaktorkan. Jadi ada ralat dikit ini ya. Bagian sini juga. Ini berarti ke atas dikit. Ini oke, jadi hasilnya yang benar nih ini ya. Ada ralat dikit ya. Ini karena kali min, jadinya tanda berubah ya. Min X kuadrat kali min berarti positif X kuadrat. 4X kali min berarti min 4X ini ya. Nah, setelah itu difaktorkan. Ini X kuadrat, yang ini X, pangkat terkecil X, tarik keluar, X buka kurung. X kali berapa dapat X kuadrat? Ini X kurang 4 ya. Nah, setelah dapat 2X ini, X yang 0 sama X yang 4. Lalu kita urutkan dari kecil ke besar ya. Di sini, ini positif, yang ini juga positif. Oke, yang ini positif, ini juga positif. Ini positif, ini juga positif. Maka cara cepatnya sini pos. Ini pos. Yang ini juga min, ini pos ya. Ini min, yang ini pos. Urutkan dari kecil ke besar. Nah, karena ini tandanya lebih kecil, maka artinya nih wilayah negatif. Oke, sehingga hasilnya itu adalah S berada di antara 0 dan 4. Nah, untuk yang berikutnya ini juga sama nih. Tandanya lebih besar, ya ini jadinya lebih, yang ini jadinya lebih kecil. Jadinya lebih kecil ya. Ini juga ada ralat dikit ya. Ini jadinya karena kali min, jadinya sini positif ya. Di sini tandanya lebih besar. Lebih besar, berarti S yang 0 sama S yang 4. Jadi kalau tadi hasilnya ini arsir negatif, berarti tinggal arsir yang positif. Nah, topik berikutnya. Ada nilai stasioner. Oke ya, nilai stasioner ya.
untuk nilai stasioner nih fungsi turun pada interval X itu lebih kecil A ya. Jadi kalau fungsi turun nih sama seperti topik sebelumnya ya, ada kaitannya. Fungsi turun pada interval X itu lebih kecil A, sementara yang fungsi naik X-nya lebih besar dari A. A itu maksudnya titik koordinat pada sumbu X, B ini titik koordinat pada sumbu Y ya. Titik A, B, yang ini titik A, B ini merupakan titik stasioner minimum karena posisinya di bawah ya. Nilai B merupakan nilai B yang ini, dia merupakan nilai stasioner minimum. Nilai B itu berarti koordinat di daerah Y ini. Fungsi mencapai nilai stasioner minimum pada X sama dengan A. Oke. Suatu fungsi f(x) mencapai stasioner jika turunan pertamanya nih ya, jika turunan pertamanya 0, berarti fungsi fx itu mencapai stasioner ya. Kata kuncinya ini ya, fungsi fs mencapai stasioner jika turunan pertamanya itu 0. Nah, jenis-jenis stasioner ada 3 ya. Ada minimum, maksimum, sama belok. Perbedaannya gimana? Kalau stasioner minimum, ini sama kayak yang ini. Ini nama stasioner minimum. Ini titiknya nih di bawah nih. Ini stasioner minimum. Dan turunan keduanya nih lebih besar dari 0, hadap atas. Jadi kalau parabolanya di hadap atas, berarti turunan keduanya itu lebih besar 0, itu namanya stasioner minimum. Sementara yang stasioner maksimum itu titik stasionernya itu berada di atas. Kurvanya itu hadap bawah. Karena kurvanya hadap bawah, maka turunan keduanya itu lebih kecil 0 ya. Ini ya, dia hadap bawah. Sementara yang tadi, dia hadap atas. Bedanya itu ya. Jadi kalau hadap atas, turunan keduanya lebih besar 0. Dia hadap bawah, turunan keduanya lebih kecil 0. Oke. Next, ini ada nilai belok. Nah, nilai belok yang ini, gimana bisa kita tahu jenis stasioner itu nilai belok ketika turunan keduanya ini sama dengan 0. Beda halnya sama yang atas ini ya, yang 2 nih ya. Ini lebih besar, yang ini lebih kecil. Kalau yang ini sama dengan 0, maka disebut nilai belok. Ini ralat ya. Ini namanya titik belok ya. Titik belok. Oke, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Contoh soalnya nih yang pertama, tentukan nilai stasioner dan jenisnya untuk fungsi berikut. Yang poin A itu x kuadrat kurang 8x tambah 5. Jadi jawabannya ini, pertama-tama kita turunan pertama dulu ya. Turunan pertama itu nilainya 0. Jadi turunan pertama, x kuadrat berarti jadinya 2x. Ini ada min 8x. 1 kali min 8 berarti min 8. Nah, karena stasioner, berarti nilainya dia harus 0. F aksen S itu langsung 0 nilainya. Tulis kembali, cari nilai S ya, dapat S ya adalah 4. Nah, setelah dapat 4, kita kembali lagi ke soal yang ini. Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 5 ya. Nah, ini kita cari dulu Y sama X kuadrat kurang 8X tambah 5. Y-nya masukin nilai Y-nya, ini Y ya. Ini sorry ada kesalahan teknis. Ini Y-nya sama dengan X kuadrat kurang 8X tambah 5 ya. Tinggal masukin nilai S ya jadi 4. 4 kuadrat kurang 8 kali 4 tambah 5 ya. Jadi hasilnya itu dapatlah min 11. Nah, ini min 11 nilai yang dinamakan dengan nilai stasioner ya. Min 11 ini dinamakan dengan nilai stasioner. Jadi nilai stasionernya ini dapatnya min 11 ya. Terus setelah dapat yang bagian ini, kita cari turunan keduanya. F aksen S kan udah dapat 2x kurang 8 ya. Ini turunan pertama 2x kurang 8. Kita cari turunan yang kedua. Nah, turunan yang kedua nih tinggal turunkan dari 2x kurang 8. Hasilnya itu adalah 2. Oke. Karena F double aksen S-nya ini lebih besar dari 0. Nih ya. Maka ini dinamakan stasioner minimum. Jadi jenisnya itu stasioner minimum. Oke. Berarti kesimpulannya nilai stasionernya itu adalah Y-nya min 11. Jenisnya adalah stasioner minimum ya. Next. Untuk yang soal B ya.
Soal B juga sama nih, 7 kurang 3S kurang 6S kuadrat. Kita cari dulu turunan pertamanya itu. Turunan pertamanya yaitu 1 kali min 3, yaitu dapatnya min 3 ya. Ini 2 kali min 6, berarti dapatnya min 12. Nah, setelah dapat bagian ini, pindah tempat, kita cari S-nya nih. Ini ada kesalahan teknis di Y ini ya. Setelah dapat S-nya, masukin ke soal yang tadi. 7 kurang 3S kurang 6S kuadrat. Oke, tinggal masukkan nilai S-nya, langsung dapat hasilnya 7/3/8. Oke. Nah, setelah dapat 7/3/8, yang tadi turunan pertama min 3 min 12S, kita turunkan lagi yang turunan kedua ya. Nah, turunan kedua nih min 3 nggak ada S. Jadi langsung hilang aja. 1 kali min 12, yaitu dapatnya min 12. Nah, karena F double aksen atau turunan kedua dari fungsi adalah min 12, jadi bawah 0, berarti jenisnya ini adalah stasioner maksimum. Kembali lagi ke teorema yang ini ya, teori ini ya. Jika lebih kecil 0, maka jenisnya adalah stasioner maksimum. Ini ya. Berarti kesimpulannya nilai stasionernya yaitu Y-nya 7/3/8 dan jenisnya adalah stasioner maksimum ya. Ini juga berlaku untuk yang C ya. Yang C juga sama, kita turunkan pertama dulu, ini soalnya, turunan pertama dapatnya S kuadrat, tambah 2S, ini min 8 ya, ini 3/3, 1, X pangkat 3-nya kurang 1 S kuadrat, ini 2 kali 1, 2, pangkatnya kurang 1 jadi 2S, 1 kali min 8, min 8, pangkatnya 1 jadi hilang, sementara 7 nggak ada S, jadi langsung dihilangkan. Nah, setelah dapat bentuk seperti ini, kita faktorkan, dapatnya dia ada 2, X1-nya 2, dan S2-nya adalah min 4 ya. Ini ada 2 jawaban. Karena ada 2 jawaban, berarti Y-nya ini juga dapat 2 jawaban. Ini Y1 sama Y2 ya. Ini tinggal masukin nilai S-nya. Nilai S1-nya 2, tes masukin di sini, dan nilai S2-nya min 4, tes masukin di area yang sini ya. Dapatnya dari mana? Dari soal ya. Ini S-nya, tinggal gantikan jadi 2, untuk yang bagian kiri ini, yang bagian kanan S-nya ini, gantikan dengan min 4 ya. Oke. Nah, setelah itu untuk S sama dengan 2, turunan pertamanya tadi kan udah dapat ya. S kuadrat tambah 2S kurang 8 ya, di bagian sini ya. Kita cari turunan keduanya lagi, supaya kita bisa menentukan jenisnya itu gimana ya. Ini F aksen X-nya S kuadrat tambah 2S kurang 8, kita cari turunan kedua, 2S tambah 2 ya. Min 8-nya nggak ada S, jadi hilangkan. Nah, setelah dapat 2S tambah 2, kita masukin S-nya dengan angka 2. Untuk S-nya 2 ya. Jadi hasilnya 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Berarti ini termasuk yang lebih besar dari 0 ya. Berarti kalau F double aksennya lebih besar dari 0, ini jenisnya berarti minimum ya. Dapatnya dari sini ya. Minimum. Nilai stasioner kesimpulannya di sini ada min 2/3 ya, untuk yang minimum ya. Nah, sementara yang samping juga sama, kita masukin X-nya min 4, dapatnya dari yang ini ya. Masukin S-nya min 4 ke sini ya. Karena ini turunan kedua udah cari, gantikan S-nya ini dengan 2 yang ini, sementara S-nya ini gantikan dengan min 4. Nah, dapatlah hasil min 6. Berarti kesimpulannya nih maksimum ya. Jadi untuk nilai stasioner minimum, hasilnya adalah min 2/3. Kalau nilai ya, nilai stasioner minimum berarti min 2/3. Untuk nilai stasioner maksimum, nilainya adalah 33/2/3. Bukan daerah sini ya. Ini hanya untuk menentukan jenisnya saja, bukan untuk menentukan nilai stasioner. Oke, saya ulangi lagi. Nilai 6 ini sama min 6 ini. Ini 6 dan min 6 untuk turunan kedua. Dia hanya menunjukkan bahwasanya jenis stasionernya minimum atau maksimum. Sementara untuk menentukan nilai stasionernya, kita kembali lagi ke nih Y1 sama Y2 yang ini. Oke, next. Untuk poin D ya. Untuk poin D, soalnya itu Fs S pangkat 3 kurang 8. Seperti biasa ya. Ini kita
turunan pertama dulu ya, turunan pertama. Nah, turunan pertama ini dapatnya nih 3 kali 1, 3, pangkatnya kurang 1, S kuadrat ya. Dapatlah nilai S ya, 0. Nah, setelah dapat S, kita cari nilai Y. S-nya masukin 0, 0 kurang 8 berarti min 8. Dapatlah Y-nya min 8. Nah, setelah dapat ini udah dapat suatu nilai ini, kita cari turunan pertama. Turunan pertama dan keduanya ya. Turunan pertama tadi udah dapat. Turunan keduanya berarti 2 kali 3, 6. 6 kali S, 6S ya. Kita masukin nilai S yang ini. Berarti S yang ini masukin 0, hasilnya 0. Berarti turunan kedua hasilnya 0, berarti termasuk jenis yang belok. Ini ya, nilai belok ya. Syaratnya ini. Turunan kedua itu adalah 0. Oke, setelah itu nilai stasionernya berarti ini. Min 8. Sekali lagi ya, angka 0 ini bukan menunjukkan nilai stasioner ya. Ini hanya menunjukkan jenis stasionernya apa ya, maksimum, minimum, atau belok. Nah, kalau udah dapat ini, kita kembali lihat yang Y-nya ini, nilai min 8. Berarti nilai stasionernya adalah min 8. Oke. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.